Oke, kita sedikit dulu ke Prof. Burhan ya. Tadi pertanyaan saya menggantung. Prof. Burhan, kalau kita dengarkan pernyataan terbaru dari KPU kan menyampaikan bahwa KPU mengikuti putusan yang telah ditetapkan oleh MK. Jadi seberapa besar peluang dari teman-teman di DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang? Jadi reform itu ada dua penyebab utamanya ya. Pertama adalah social movement, dan itu yang terjadi hari ini. Ada banyak sekali demo yang dilakukan oleh berbagai elemen. Saya sendiri juga ikut turun hari ini bersama para akademisi dan aktivis NGO di gedung MK. Yang kedua adalah elite split. Dan kalau misalnya terjadi elite collusion seperti yang kita saksikan beberapa bulan terakhir, ya sulit elit politik, pemerintah maupun di DPR mengubah pandangan untuk membuka mata dan hati mereka terkait dengan putusan MK yang clear and clean. Ya. Tetapi kalau terjadi split karena ada social movement yang sedemikian besar dan kemudian koalisi pendukung pemerintah merasa perlu untuk mengevaluasi sikap dan keputusan Balik, nah kemungkinan ya, DPR dan pemerintah untuk mengikuti putusan MK menjadi besar peluangnya, dan indikasi ke situ ada, Vita. Jadi saya melihat beberapa elit partai Kim mulai rasional untuk melihat apakah mereka tetap ngotot untuk melakukan tanda kutip semacam proses editing terhadap revisi putusan MK ataukah tidak, dan itu sangat tergantung oleh beberapa hari terakhir. Jadi kemungkinan itu ada. Kita tunggu. Kalau misalnya itu benar, berarti Kim ya itu mendengar aspirasi masyarakat yang berkembang hari ini, dan itu menguntungkan mereka. Ingat loh ya. Jadi putusan MK itu menguntungkan partai juga, karena mereka tidak perlu Golkar misalnya, nggak perlu harus mendapatkan 20% untuk bisa mengusung kadernya berlaga dalam pilkada. Jadi justru syarat yang terlalu tinggi itu bukan hanya mematikan intisari dari demokrasi itu persaingan, tapi juga memotong potensi kader partai untuk bisa berlaga dalam kompetisi. Baik, Prof. Burhan, kita tangkap poinnya. Kita menuju ke PDI Perjuangan. Betul. Ya, Aditya. Kita ke Bang Ciko. Bang Ciko, melihat putusan MK ini kan yang paling diuntungkan saat ini adalah PDI Perjuangan. Apakah akan mengajukan calon kepala daerah yang tadinya tidak memenuhi persyaratan, misalnya katakanlah batas ambang suaranya, misalnya ambang batas suaranya tidak memenuhi persyaratan, terus jadi memenuhi dengan adanya putusan MK yang 7,5% sampai 10%. Anda melihatnya seperti apa? Itu kan kata Aditya yang diuntungkan oleh PDI Perjuangan. Tapi saya lebih suka dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Burhan, bahwa yang diuntungkan adalah semua partai politik. Kalau kita lihat siapa yang menggugat di MK itu, ada Partai Gelora dan Partai Gerindra. Dan mereka juga cukup diuntungkan karena bisa mencari koalisi tidak terlalu banyak di daerah-daerah untuk kabupaten kota. Misalnya Gelora juga punya kursi, saya tahu, dan juga bisa bekerja sama dengan partai politik lain, bisa mencalonkan. Nah, PDI Perjuangan juga diuntungkan, Golkar pun diuntungkan. Jadi ini semua sebenarnya it's not about PDI Perjuangan, ini bukan soal juga satu atau dua partai yang menggugat, tapi juga untuk partai politik secara keseluruhan dan untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan. Artinya apa? Karena hakikat demokrasi ini kan sebenarnya adalah keberagaman dalam pilihan. Itu aja, alternatif yang banyak sehingga masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya sesuai dengan gagasan yang mereka setujui di antara para calon-calon yang maju. Nah, ini yang kemarin sempat di beberapa daerah dicoba dikebiri dengan memajukan satu calon, bahkan calon yang popularitasnya tidak terlalu tinggi. Artinya kalau popularitasnya nggak tinggi, elektabilitasnya nggak tinggi, sedangkan hasil survei itu adalah potret keinginan dari masyarakat. Nah, ini yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan nomor satu adalah rakyat Indonesia. Mengapa juga itu kita lihat banyak demonstrasi dilakukan. Prof. Burhan juga ikut turun, ya kan? Anak-anak saya juga ikut turun ke jalan. Jadi ini juga bisa dilihat potretnya bahwa, dan kita lihat semua yang turun itu kan juga bukan pemilih PDI Perjuangan. Ya, banyak pemilih-pemilih dari partai politik lain, bahkan pemilih-pemilih dari partai-partai yang berada di Kim, pemilihnya Golkar, ada pemilihnya Partai Keadilan Sejahtera yang merasa lega bahwa mereka akhirnya bisa mendapatkan kandidat-kandidat yang betul-betul mereka inginkan untuk bertarung dan memimpin di daerahnya masing-masing. Jadi kalau kita bertanya soal PDI Perjuangan, apakah kami akan memajukan calon-calon yang sesuai dengan hasil putusan MK yang terakhir, bahwa tidak harus memenuhi persyaratan yang sebelumnya, tentu.
Dan ini juga sudah dilakukan siang ini di 169 kalau nggak salah, saya lupa persisnya. Tadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan, dan kami mengikuti putusan MK karena putusan MK lah yang sedang berlaku sekarang. Nah ini yang harus diingat oleh masyarakat, bahwa hari ini yang berlaku adalah putusan MK nomor 60 dan 70 yang kemarin diketok dan dibacakan. Nah setelah dibacakan putusan itu berlaku sampai ada undang-undang baru yang sekarang memang dipending pengesahannya tadi di paripurna. Nah harapan kami tentu dan harapan masyarakat, kita lihat animonya masyarakat, kita bisa lihat dari media sosial, kita bisa lihat dari jalanan, kita bisa lihat mahasiswa, guru besar, tokoh-tokoh masyarakat sipil, itu tentunya menginginkan apa yang telah menjadi putusan MK itu yang dilaksanakan. Baik, Bang Ciko, kita ke Bang Dev melihat gejolak dan dinamika di masyarakat, apakah DPR ini tetap akan mensahkan revisi undang-undang ini menjadi undang-undang atau mengikuti putusan MK? Ya gini, kan kita ngeliat aturannya aja. Ya. Nah, putusan revisi undang-undang itu kan diputuskan melalui Rapim dan dari putusan dari Balik, kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk dibawa ke tingkat 2, yaitu di paripurna. Dan itu pun juga disepakati melalui Rapim. Jadi kalau mau ada perubahan seperti ini, apakah penundaan, pergantian, apapun itu, ya dikembalikan ke Rapim. Apakah akan diagendakan untuk dibahas di tahap selanjutnya atau ditunda dulu. Nah, jadi kalau ditanya ke saya, ya ini harus tanya ke pimpinan DPR dulu, kesepakatannya, hasil lobby-lobby antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, itu seperti apa. Gitu. Oke, baik, nanti kita tunggu ya sikap dari teman-teman di DPR ini berkaitan dengan RUU Pilkada seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Dev, kemudian ada Mas Ciko dan juga Prof Burhan atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih Prof. Dev, sampai ketemu. Yuk, makasih.